kayak diulang sampai 3 kali gitu baru berhasil gitu ya. Tapi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kacamata Dunia. Nah, kali ini saya ngebahas tentang hal yang sangat penting yang mungkin teman-teman juga banyak yang mempertanyakan gitu loh, karena pasti penasaran kayak gimana sih model perkuliahan, dan satu hal yang sangat penting adalah bagaimana sih mereka scoring, berapa skornya, dan kemudian yang dianggap pas, berhasil, yang dianggap excellent atau kumlot seperti apa. Nah, saya berbicara ini sesuai dengan pengalaman. Kalau misalnya ada yang keliru, teman-teman bisa membenarkan bagi yang terutama anak Gen University atau mahasiswa Gen University. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ya. Saya sebenarnya harus mengkonsep ya, seperti yang saya janjikan sebelumnya. Saya harus konsep supaya saya bisa ngomong satu persatu apa yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah saya ngebahas masalah skor gitu ya. Jadi skor di Belgia, saya nggak tahu kalau di tempat lain, karena kan di Belgia itu ada 3, ada Wallonie, kemudian ada Flanders, Flemish gitu ya, kemudian ada German part. Jadi saya kebetulan kuliah di Flanders, di mana itu bukan berbahasa Belanda loh ya, tapi berbahasa Inggris tetap karena kelas internasional. Nah, langsung saja, jadi skor itu yang mereka pakai di Gen University khususnya, saya nggak tahu kalau ada yang berbeda, adalah 20/20. Artinya 20/20 adalah satu yang setara dengan 100%, yang itu nggak mungkin banget ada mungkin yang mendapat segitu, tapi jarang banget yang dapat yang 19/20 ada, which is itu kayak 9,5 ya kalau di Indonesia, atau 95. Nah, itu adalah skor maksimum. Nah, benda itu adalah 0/20. Kalau misalnya teman-teman itu ada tindakan plagiarisme, jarang banget sih yang dapat 0, kecuali kalau ada tindakan plagiarisme dan dikasih nilai 0 alias tetap nggak lulus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah skor apa yang membuat kita lulus? Skor antara 10/20 sampai 20/20. Lagi-lagi nggak ada yang dapat segitu. Teman saya aja itu kayak paling tinggi itu 19/20 gitu. Itu udah pintar banget, pakai banget. Nah, selanjutnya pertanyaannya di Gen University, kalau misalnya kita gagal, itu skor apa aja sih yang gagal? Ya, skor yang gagal itu adalah 9,4 sampai 0 sampai 9,4. Kenapa 9,5 masih dianggap lulus? Karena itu ada rounding up atau pembulatan. Jadi teman-teman kalau dapat skor 9,55, 9,5, 9,45, sepertinya sih nggak tahu, kayaknya nggak deh, kayak nanggung banget. Sepertinya 9,5 itu dibulatkan. Saya nggak tahu sih mekanismenya, yang pastinya seperti itu ya, sesuai dengan bukletnya. Nah, kalau misalnya teman-teman fail, misalnya katakanlah ujian di semester ini dan kemudian fail, nah teman-teman itu bisa ngulang. Nah, ngulangnya apakah seketika ngulang? Tidak, teman-teman. Jadi teman-teman itu malah beruntung karena dapat waktu banyak. Teman-teman sekalian, karena waktu yang banyak tadi, sehingga kadang-kadang itu kita tidak mempersiapkan dengan baik gitu, kayak persiapannya menjadi kurang. Nah, pertanyaannya, kok bisa Kak gitu waktunya malah kurang? Iya, bisa aja. Kenapa? Karena biasanya kebiasaan kita itu kayak masih lama waktunya, kayak kita diambil waktu. Bayangkan dari semester kita kuliah 4 bulan, kemudian bulan selanjutnya kita udah mulai preparation buat exams. Nah, kita kalau misalnya udah keluar nilainya tuh, kita harus nunggu semester berikutnya, di mana itu sekaligus berbarengan dengan semester genap. Jadi teman-teman dapat ujian semester genap kemudian sekaligus retake exams, jadi kayak jadi double gitu loh. Jadi usahakan banget jangan sampai teman-teman ada retake. Yang siapa sih yang mau gagal, tapi sudah sangat umum banget namanya retake. Orang pintar saja itu sebetulnya juga potensi untuk ada retake atau remedi. Tapi gimana ya, tapi kalau emang benar-benar brilian sih nggak ada remedi gitu. Kalau jujur saya nggak masuk kategori itu. Ada beberapa faktor kenapa enggak, nanti saya akan bahas di vlog selanjutnya. Nah, tadi udah ngebahas masalah remedi. Nah, kalau remedi itu jujur ya, sesuai dengan instruksi dari program internasional saya, ketua program internasional, mereka bilang kita tuh kalau misalnya ujian nih terus nggak mampu nyelesain, ya udah digagalin aja gitu. Nanti perbaiki di retake kalau misalnya merasa bahwa saya pengen dapat lebih baik. Tapi berdasarkan pengalaman saya, retake lalu kemudian saya lihat nilainya, itu nilainya rata-rata 10, 11, 12. Itu mungkin karena kemampuan otak saya, atau kemudian kemampuan saya mungkin nggak bisa melampaui 12 gitu. Kayak nggak pernah saya ada retake gitu ya. Jadi ngomong-ngomong saya banyak retake teman-teman, masih banyak retake dalam artian masih oke lah ya gitu ya, karena setiap semester segini ya, satu semester ini retake gitu. yang kayak diulang sampai 3 kali gitu baru berhasil gitu ya. Tapi It's okay gitu, it's a process of life.
Jadi apa sih namanya, kalau tadi kembali lagi ke laptop ya, kembali lagi pembahasannya bahwasanya bisa start dari nol, artinya teman-teman bisa dapat nilai tinggi. Tapi berdasarkan pengalaman saya lagi-lagi nih, bahwa itu susah banget untuk dapatnya gitu, karena mungkin juga tergantung kemampuan. Well, sekarang yang ketiga saya akan ngebahas tentang bagaimana sih bentuk pertanyaannya. Nah, sebelum saya masuk ke bagaimana bentuk pertanyaan, seperti apa sih model ujiannya. Jadi model ujiannya itu ada dua gitu ya. Jadi ada oral atau lisan, kemudian ada written part, dimana itu bisa berbarengan, bisa kayak paralel gitu ya. Karena salah satu contoh di ujian saya misalnya sistematik gitu, jadi kayak kita ngerjain dulu oralnya, lalu gimana maksudnya, jadi kita nulis dulu nih jawaban, jadi nggak yang langsung di oral gitu, kayak oke lah aku datang ke sini terus aku langsung dikasih oral, enggak. Jadi ada sebuah pertanyaan misalnya 1 atau 2 atau 3 nomor, dimana itu berupa biasanya sih soal essay, kayak memang itu butuh penjelasan banyak, atau sekedar telegrafik ntar dijelasin di depan dosennya gitu. Jadi saya kasih contoh ujian sistematik itu, karena akan bagian written partnya atau tertulisnya kita ada seperti itu. Nah, kita tulis dulu nih konsep baik-baik. Nah, usahakan banget apa yang kita tulis itu udah benar. Nah, karena masalahnya pada saat oral itu akan dikonfirmasi kenapa kamu tulis begini. Apalagi ya kalau misalnya benar. Biasanya kalau benar itu ada extend questions atau pertanyaan yang lebih lanjut, kayak lebih detail gitu loh teman-teman. Nah tapi kalau misalnya kita udah gagal gitu, tapi mereka tidak langsung kayak well ini udah nggak ada password sama sekali, nggak, dia konfirmasi. Jangan-jangan pas anak-anak ini nulis sebenarnya dia bisa nulis, tapi karena nervous syndrome, kayak biasa kan kalau ujian muka ada yang nervous gitu, sehingga kayak kehilangan fokus kayak gitu teman-temannya. So seperti itu model ujiannya. Udah tahu kan? Kalau misalnya belum tahu juga, nanti saya ulang lagi lah di vlog. Nah, selanjutnya soal apa sih yang ada gitu. Jadi selain essay questions tadi yang akhirnya kita oralkan atau lisankan, adalah kita ada model-model soal seperti multiple choice, sama lah kayak di Indonesia gitu. Tapi jujur ya teman-teman ya, multiple choice-nya sangat tricky banget, karena satu nomor itu nilainya bisa 0,5 sampai 1, which is kayak 1. Jadi sistem nilainya gini teman-teman ya, kalau saya jelasin, jadi kayak bukan satu course itu kayak nilainya 1, ya udah 1 dari 1/20, enggak. Jadi setiap sub mata kuliah itu ada nilainya masing-masing gitu loh. Nah, nanti mereka subtract sesuai dengan persentasenya. Jadi sama kayak di Indonesia, kayak nilai written exam segini, oral segini, praktikum segini, jadi ada persentasenya masing-masing. Dan misalnya di written part itu masing-masing ada porsinya lagi. Misalnya ada 3 dosen yang ngajar, kayak dosen pertama itu 35% untuk bagian itu aja. Misalnya let's say ini bobotnya cuma 30%. Nah, ada 3 dosen, andai kan itu 10 atau let's say 15 5 gitu. Salah nih hitungannya. Pokoknya 10 gimana sih, 10 15 5 gitu ya. Jadi kayak ada yang dosen yang porsinya gede, ada yang kecil gitu ya, tergantung dari bobot pada SKS-nya pada saat, bukan bobot SKS sih, bobot jam mengajarnya begitu ya, sehingga mereka tidak mengambil bagian banyak. Dan itu benar-benar harus teman-teman perhatikan. Jadi itu penting banget, karena teman-teman jadi punya strategi gitu kak, which is kalau misalnya ini kok saya kuat di bagian ini terus saya lemah di bagian ini, jadi teman-teman bisa ada strategi untuk lulus. Karena jujur teman-teman, lulus dalam negeri saja itu udah alhamdulillah banget gitu, apalagi dapat nilai tinggi, jadi mantep banget lah teman-teman yang dapat nilai tinggi itu ya, yang bahasa Inggrisnya keren, yang excellent banget, apalagi orang Indonesia. Saya bangga banget sebagai orang Indonesia kayak gitu ya. Jadi curhat nih jadinya. Nah, terus selain multiple choice tadi ada essay questions, ada multiple choice, kemudian ada pertanyaan kayak yes or no. Jadi kayak pertanyaan itu cuma dijawab aja yes or no, gampang banget kan. Namun yang diperas itu otaknya gitu loh ya, kayak diperas gitu. Ini bener nggak nih, no, ganti lagi yes. Jadi kalau saran saya kayak gitu-gitu teman-teman memang harus belajar semua sih kayak gitu. Jadi nggak ada yang bisa kayak kita cuma belajar sebagian aja. Nah, selanjutnya ada pertanyaan ya, ini mungkin nggak semua jurusan ya. Kalau untuk jurusanku ada kayak plus minus nol. Plus kenapa? Kayak misalnya sesuatu itu meningkat, sesuatu itu menurun, atau tidak ada efek atau tidak ada efek gitu. Jadi berupa kausalitas gitu, kayak berupa penyebab, dan itu ada skornya masing-masing. Jadi itulah kira-kira teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang kurang, teman-teman yang lagi kuliah di Gen University bisa menambahkan. Nah, selanjutnya yang keempat ya, tentang lecturernya atau dosennya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau di dunia barat itu mereka kecenderungannya itu lebih profesional, tapi ada juga subjektif. Kenapa subjektif teman-teman ya? Karena untuk kelas saya misalnya kelas kecil, kalau misalnya kita sering retake, sering gagal, terus remedi kayak gitu,
mereka nggak bisa dong serta-merta ngelupain, jadi kayak nginget gitu loh. So benar-benar teman-teman harus menunjukkan kalau misalnya di awal itu teman-teman itu ada di level sekian nih, kayak udah aku I'm a brilliant student, I'm top 5 student in the class. Tapi kalau udah banyak retake kayak aku ada retake di awal, ya udah kayak nggak bisa ada di posisi top 5 seusaha kayak gimana pun, karena somehow ada dosen yang kayak gitu. Mending kalau dosen tamu, tapi kalau dosen misalnya tuh ketua program dan dia udah tahu kita gimana kayak gitu ya, jadi dia bakal kayak ngejudge kita secara jujur sih ya. Sorry to say ada yang kayak gitu ya, karena mereka sayang sama orang yang pintar, kemudian orang yang kurang-kurang mereka bukan tidak sayang, tapi mereka kayak ngasih hukuman dengan cara, well you have to change your life, you have to change the way you study. Saya udah ngerasain itu kayak gitu teman-teman. Nah, lecturer itu apa sih yang mereka inginkan? Nah, ada beberapa lecturer itu maunya details, tapi yang nggak yang bertele-tele ya. Jadi kayak kebiasaan orang Indonesia suka bertele-tele kayak around the bush gitu, kayak ngebahas ini padahal pertanyaannya apa gitu ya. Nah, tadi tuh udah ngebahas ya, jadi kayak ada namanya telegraphic style. Jadi telegraphic style itu jadi kita, terutama yang oral ya, kita menjelaskan jawaban kita itu secara telegrafik, kayak kita nggambar gitu ya, kayak alurnya gimana, mungkin lebih tepatnya brainstorming gitu ya, sehingga pada saat kita oral kita lebih bisa menjelaskan. Nah itu kayaknya lebih di-appreciate. Ada dosen kayak gitu, tapi ada dosen juga yang udah kayak kita tulis lengkap aja, nggak, mereka memang benar-benar pengen detail tapi nggak bertele-tele kayak gitu, dan to the point yang pastinya ya, straight to the point, jadi kayak directly to answer the questions kayak gitu. Nah kemudian defense on oral, defense what you wrote. Nah, satu hal juga teman-teman ya, ada sih beberapa orang yang berbeda pendapat. Nah, kalau misalnya kita ujian di luar negeri itu maksud saya kuliah di luar negeri, lalu kemudian kita exams gitu ya, jangan menulis sesuatu yang meragukan gitu lah, karena ujung-ujungnya salah gitu ya, dan ujung-ujungnya memperlihatkan kebodohan kita gitu ya. Lebih baik katanya dikosongkan aja, karena secara logikanya gini, ada kan kita kebiasaan Indonesia, udah jawab aja lah, kali aja bener. Itu kalau di luar negeri bakal bisa kebaca gitu loh, apalagi kalau misalnya setengah-setengah. Jadi mereka agak susah ngasih nilai setengah gitu ya. Ada dosen yang bisa ngasih nilai setengah, tapi mereka maunya benar atau salah gitu ya. Jadi nggak mau kayak ada nilai, oh ya udah ini nilainya 1/2 karena benar sebagian. Enggak, kalau konsepnya harus benar segitu ya harus segitu gitu kan. Nah kemudian yang paling penting juga nih, mungkin teman-teman banyak yang nggak menyangka kalau di luar negeri itu kita ya sama kayak Indonesia tulis tangan. Nah masalahnya pertama bahasa Inggris, kedua nggak semua orang sekarang karena udah dunia gadget, everything kayak semua harus di type dengan digitally. Nah tiba-tiba harus handwriting ini menjadi sangat susah gitu ya, kayak apa ya, kalau misalnya tulisan kita kayak tulisan kata orang, tulisan cakar ayam, tulisan dokter lah, apalah istilahnya, kayak tulisan aku nih udah tulisan dokter ya, gak susah dibaca, tapi meskipun masih readable but still not okay for me. Jadi kayak somehow mungkin kita udah bahasa Inggrisnya nggak bagus, terus tulisannya kacau, gimana coba mau lulusnya ya. Nah terkait dengan itu saya sarankan banget teman-teman untuk mulai latihan tulis tangan gitu ya, nggak biasa gitu. Maksudku tuh karena kita udah terbiasa bikin paper, pakai laptop segala macam, so somehow itu menjadi susah gitu ya. Nah ya itu tadi, jadi handwriting jadi lupa ya. Nah selanjutnya, pertanyaan yang harus dijawabin adalah how to pass ya, how to get 10/20. Saya udah ngebahas tadi, kalau lulus itu 10/20 ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ulang, untuk lulus itu adalah 9,5 atau dibulatkan menjadi 10/20, dan itu harus, untuk mencapai itu setidaknya minimum banget gitu ya, pasan target. Jadi targetnya saya mau dapat 14, karena jujur 14 itu udah kumlot tuh teman-teman menurut jurusan saya nggak tahu kalau jurusan lain, tapi 14 itu just kalau disetarakan 7/20. So kalau udah dapat 14 udah kumlot loh teman-teman. So seperti itu, karena mungkin levelnya kali ya yang lebih wow, secara kan Gen University top university kan ya, so mungkin gara-gara itu gitu ya. Jadi memang katanya tuh nggak gampang untuk mendapatkan nilai skor tinggi. So basically I'm really proud of people yang get higher score, kayak more than 16 berarti 17 dong ya, dan seterusnya. Nah strategi to pass yang pertama yang akan saya sarankan adalah approach the lecture. Ya jadi kayak kita melakukan pendekatan tapi bukan cari muka. Jadi kayak pendekatan karena kita pengen nanya gitu ya. Kita pengen nanya, ini prof apa, kenapa bisa seperti ini. Kalau kita nggak ngerti ya, kalau misalnya udah ngerti ya wes gitu, sisa dikonfirmasi aja, bisa juga seperti itu, karena ada beberapa teman saya itu sifatnya konfirmasi. Selanjutnya yang kedua adalah make study group. Make study group is really important, sangat penting, karena study group itu membuat kita lebih percaya diri, karena berdasarkan pengalaman ada somehow saya ikut study group itu dan benar-benar pas teman-teman, benar-benar kayak bisa berhasil dan lulus dengan standar lah ya, bukan yang baik-baik banget. Karena study group itu membuat kita kan sharing knowledge gitu loh, kayak kita saling mendukung, saling membenarkan kalau kita keliru, karena
ada juga teman saya yang lulusan terbaik dari Philippines itu dia belajar sendiri, nggak ada jarang banget ikut study group. Even kalau study group dia nggak banyak ngomong karena memang tipikal belajarnya tuh suka sendiri gitu ya. Tipikal dia tuh kayak anak kedokteran yang nggak mau terlalu banyak discuss gitu, nggak mau banyak ngomong. Kemudian invest the time, it's really important to invest the time. Misalnya 1 sampai 3 minggu. Kenapa menjadi penting? Karena kalau misalnya kita sudah invest the time, kita tuh kayak apa ya? Ya udah fokus on us, jadi kita nggak kemana-mana gitu, nggak kelabakan, tidak kena sindrom nervous, apalagi sistem kebut semalam itu bisa lupa kalau misalnya pas ujian kayak gitu ya. Jadi sangat dilarang, jangan ada kebut semalam ya. Jadi kayak benar-benar persiapkan banget. So selanjutnya adalah yang sangat penting juga adalah fokus on English for academic purpose. Jadi kayak academic English seperti baca BBC itu sangat bagus karena kosakatanya bagus, maksudnya alurnya tuh bagus, dan banyak baca jurnal. Jadi jangan kayak suka nonton film-film drama, boleh lah untuk ngelatih speaking segala macam, tapi lebih fokus ke situ aja teman-teman. Kalau bisa, kalau ada kesempatan ambil bahasa Inggris di mata kuliah pilihan. Yang jujur aku kayak I don't have any, kayak kenapa ya aku nggak ngambil mata kuliah pilihan waktu itu bahasa Inggris, which is very nice gitu, karena mungkin kita di luar negeri. But anyway, itu adalah pengalaman saya. So teman-teman, itulah kira-kira kalau perjalanan saya begitu cepat. Saya rasa udah tersampaikan semua. Kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Well, aku mau nambahin yang tadi masalah fokus on academic English ya, sebelum aku benar-benar tutup. Kenapa akademik itu sangat penting? Tadi ketika kita oral itu harus menunjukkan secara akademik gitu. Kita jangan ngomongnya itu ngelantur gitu ya, kayak ngomong slang apalah istilahnya itu. Dan juga akan sangat penting di tesis, karena tesis itu bobotnya kalau saya jurusan saya 30 kredit teman-teman. Kayak 1/4, namanya 1 semester lah pokoknya. Dan itu kalau nilainya misalnya rendah, itu bakal pengaruh banget sama IPK kumulatif kita gitu ya. Itu pesan saya, akan berguna buat tesis, paper, etc. Kita conference, oral, kalau kita menjelaskan kita jadi kayak bisa lancar ngomong. Kira-kira seperti itu teman-teman. Lagi-lagi saya nggak bisa lambat dalam berbicara. So thank you sudah watch this video, dan sampai berjumpa di episode selanjutnya.